Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. At-tafsiru wa ilahukum ilahun wahidun ay ilahukum al-mustahiqul ibadati ilahun wahidun la nadhira lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya, Tuhan kalian yang berhak kalian sembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang sepadan dengannya, baik dari zatnya mau dari segi zatnya, dari segi sifatnya maupun dari perbuatannya. Masih ingat kan perbedaan antara ilah dengan Rabbun itu kemarin? Perbedaan apa, Sob? Antara ilahun dengan Rabbun. Masih ingat? Apa tadi? Kalau ilah itu Oh, lebih ke penyembahan, lebih kepada zat yang disembah. Kalau Rabbun itu lebih kepada zat yang mengatur. Oh, Nah, lafadz Allah itu nantinya menjadi lafadz nama yang hanya bisa disandang oleh Allah. Gitu. Ya, terus lanjut. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai la la la, la ma'budun. La ma'budah. Oh, la ma'budah. Soalnya lina fil jinsi juga ya. Ah, betul. La ma'budah bihaqqin illa huwa jalla wa ala muliyun ni'ami Mulin wa ya. oh Muli. oh ya. Oke, oke. Mulin ni'ami wa musaddirul ihsani. Oh ya, musatirul. Eh, tidak ada, artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Zat yang Maha Agung, Maha Tinggi, yang eh, memiliki segala nikmat dan menjadi sumber segala kebaikan. Inna fi Ya, khalqis samawati wal ard, di dalam sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ai inna fi ibda'is samawati wal ardi bima fihima min aja iba apa aja iba bukan ya? ya gimana? Kalau ajaibah Iba kenapa? Kalau ajaibih nanti gimana itu? iba soalnya gue rumun sorry itu Ah, wazan sorry. Naila Oke. Terus gimana min nanti aja. ketika ketika digabung dengan as-sunnah itu? Oh iya, oh iya iya iya. Ah, gimana juga? Berarti karena digabung jadinya kasroh. Iya, menjadinya nanti kembali ke asal, kembali ke tanda jar yang biasa. Min aja ibis sunnah nanti itu. Oh iya, oh iya. Oke oke. Sering fine. Bentar bentar bentar. Gimana? Bentar sih nyarat dulu deh. Oh ya. Biarin.
Min aja ibi sonati wadala ilil qudrati. Sun'ah ya. Sunati. Mm-mm. Ya, okay. Artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu di Mm-mm. dalamnya ada keajaiban Mm. karya. Belum ya, itu masih susunan khobar. Mubtada'nya nanti di belakang masih. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, ai inna fi ibda'is samawati wal ardi. Nah, apa saja ibda'is samawat itu? Bima fihima dengan apa? Dengan segala sesuatu fihima yang terdapat dalam khalqis samawati wal ard. Apa aja? Jadi dari keajaiban-keajaiban penciptaan, dalil-dalil kekuasaannya Tuhan itu. Jadi ini masih rangkaian khobar ya. Nanti di belakang ada ininya, ada mubtada muakhirnya. Oke. Waktila fil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam, malam dan siang. Mm-mm. Mm-mm. Ai tu'aqibihima. Ta'aku bihima, ta'akobah ya ta'akobu, Eh, ta'akuban. Sebentar. Oh iya. Ta'aqubihima ya. Ya. Ta'aqubihima Mm-mm. binidhomin muhkamin. Mm-mm. Ya'ti al-lailu fayu'ibuhu an-naharu. Ya. Terus Wa yang salihun naharu fayu'ibuhu al-lailu wa mm-mm. yaqulu an-naharu wa yaqsuru al-lailu wal aksu. Artinya, dan dalam pergantian keduanya, malam dan siang, yang pergantiannya itu terjadi secara rapi, akurat, teratur. Ya. Malam datang, terus habis itu siang. Kemudian Mm-mm. berganti Diikutinya siang, diikuti siang gitu ya. oh ya, diikuti siang. Kemudian Mm. eh, diikuti, diikuti siang, kemudian diikuti malam lagi. Dan siang Wayan itu salihu itu maksudnya wayan salihu itu siang siang habis baru nanti diikuti oleh malam gitu. Wayan salihun naharu fayuqibuhul lailu. Gitu. siang habis, kemudian diikuti sama malam pagi. Mm. Eh, Wayatulun naharu wa kusuru al-lail wal aksu, dan siang itu berlangsung lama Terus dan malam itu berlangsung sebentar. Wal aksu dan mm. sebaliknya gitu. Ya kan ada beberapa daerah kan yang lebih panjang malamnya, ada yang lebih panjang siangnya gitu kan. Ya, ya. Ada di sebagian negara kan. Sekarang masih ada kan tetap. Ada yang bahkan berpuasa lebih dari 12 jam kadang gitu kan. Ada yang cuma malamnya sebentar, ada yang juga siangnya sebentar gitu kan. Oke. Terus, nah ini masuk masuk dalam ini ya. Inna fi khalqis sama wa ikhtilafil laili wan nahar. Masuk dalam ya keajaiban lah, keajaiban anunya Tuhan, kekuasaan Tuhan itu. Oke, terus Wal fulkil lati tajri fil bahri
wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal yang berlayar di lautan. Ai as-safnu. As-sufuni itu jamak dari safinah. Oh, oh ya ini. As-sufuni Hmm. ad-dokhomati. Ad-dokhmati ya. As-sufuni ad-dokhmati al-kabirati allati tasayyaru. Allati tasiru. Tasiru. Allati tasiru fil bahri ala wajhil ma'i wa hiya muwaqqaratun bil afqali. Ya. Artinya kapal-kapal yang besar-besar itu berlayar, kapal-kapal Iya yang betul. besar yang berlayar di lautan yang mereka berlayarnya itu mengikuti arus. Betul nggak sih, Sat? Iya betul. Dan Ala membawa wajhil ma. beban Maksudnya ala wajhil ma itu di permukaan air ya. oh, di Kan nggak ada permukaan kapal air. ya. Ini bukan kapal perang ya, bukan kapal selam ya. Terus wahiyya muqarratun bil athqali. Dan dia membawa beban yang banyak dan Beban berat. Terus bima yang fa'un nasa ai bima fihi masalihun nasi min anwa'il mata jiri wal badai'i, dengan membawa beban yang berat yang beban itu memberikan manfaat kepada manusia. Maksudnya membawa beban yang di dalamnya itu ada manfaat, kebaikan untuk manusia yang terdiri dari barang dagangan, barang komoditas. Iya, iya betul. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Ai wa ma anzalallahu minas sahabi minal maqaril ladzi bihi hayatul baladi Bilad. wa hayatul biladi wal ibadi. Maksudnya apa yang Allah turunkan dari awan mendung berupa hujan yang dengan hujan itu tanah dan hamba, tanah dan Eh, hamba Gini aja negara apa? Wama bergantung. anzalallahu minas sahabi minal matori alladzi bihi hayatul bilad yang dengan hujan itu menjadi sebab hidupnya suatu daerah dan juga penduduknya. Nah, itu kan. Nah, kenapa penduduk? Kan dengan hujan kan bisa nanti fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in nukhrij kan. Kan banyak tuh kan dari Quran yang menumbuhkan yang hijau-hijau, menumbuhkan apa yang ada dalam bumi. Nah, itu kan berkat hujan itu. Nah, di situ kemudian eh, kehidupan suatu negeri, suatu daerah itu ya bisa hidup dan juga demikian dengan penduduknya itu. Ya, terus Fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Kemudian juga Allah menghidupkan dengan hujan, dengan air tadi, bumi setelah matinya. Maksudnya ahya bihadal ma'i az-zuru'a wal asjara. Maksudnya menghidupkan dengan air tadi, menghidupkan tanaman dan juga pohon-pohon.
Ba'da an kanat ya bisatun. Ya bisa tan. Ya bisatannya tuh diartikan apa ya? Kering Oh, bukan tanah. Terus nyarinya dapatnya kan? tanah. Kering itu. Ba'da an kanat ya bisatan mujdabatan laisa fiha hububun wala thimaru. Gimana? Setelah Hmm? setelah tanah tadi kering, mati, tidak produktif, dan dalamnya, di dalam tanah itu tidak ada biji dan tidak ada buah. Buah. Jadinya eh, dengan hujan itu Allah kemudian menghidupkan tanah yang pernah mati. Nah, tanah yang mati itu karena dalam keadaan kering, kerontang, tandus, tidak ada tumbuhan yang tumbuhlah di situ. Nah, dengan adanya hujan, kemudian itu dihidupkan lagi oleh Allah itu. Oke, terus. Wabatha fiha min kulli dabbah, dan menyebar di dalamnya eh, makhluk hidup yang melata. Mm-mm. Maksudnya nasyara wa farraqa fil ardi min kulli ma yadubbu 'alaiha min anwa'id dawabi al-mukhtalifati Mm-mm. fi ahjamiha wa ashkaliha wa alwaniha wa aswadiha. Eh, Makhluk yang melata tadi itu menyebar dan membuat kelompok di bumi, Mm-mm. dan mereka terdiri dari berbagai macam ukuran, bentuk, jenis, dan juga suara. Ya. Di atas kemarin udah dibahas ya tentang dabbah ini ya. Bentar. Ad-dabbatu fil lughah kullu ma yadubbu ala ardi min insanin wa hayawanin. Jadi segala sesuatu yang merangkak di bumi, baik dari insan, hewan, dan lainnya. Ma'khudun minad dabib wa huwa al-masyu ruwaidan. Yang ya jalannya merangkak gitu kan. Namun kemudian wa qad khassahu al-urfu bil hayawan. Kemudian urf itu mengenalnya mengkhususkan ad-dabbah itu hanya untuk hewan. Nah, itu. Ini berkuat dengan ya wa yadullu alal makna lughawi qauluhu ta'ala. Jadi perkataan Allah Ta'ala, Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba. Nah, setelah kebiasaan kemudian apa ya kayak secara kebiasaan kalau menyebut kata dabbah berarti yang tergambar itu adalah hewan. Nah, ini dikuatkan oleh dalil Quran. Wallahu khalaqa kulla dabbah ini. Jadi ketika disebutkan dabbah, meskipun pada dasarnya manusia tercakup dalam hal itu, karena adanya dalil itu, maka dabbah kemudian diartikan dengan hewan. Tuh. Terus, Wa tasrifir riyahi ay taqlibir riyahi fi habubi atau hububi, hu, hubub ya. fi hububiha januban wa shimalan, Mm-mm. harratan wa Mm-mm. baridatan wa Mm-mm. layyinatan wa Eh, asifatan. bentar-bentar. Bukan bukan hubub ya, tapi habub ya. Tadi habub. Fi habubiha. Mm-mm. Wa tasrifir riyah, dan menggerakkan angin. Maksudnya eh, menggerakkan angin itu arah tiupannya dari ada angin selatan, terus angin utara, ada angin yang panas, yang dingin, ada yang anginnya biasa aja, tapi ada juga yang
angin badai. Iya nggak Ustaz? Ya, maksudnya gini, taklibir riyah fi habubiha januban wa shimalan. Jadi kadang angin itu digerakkan ke selatan, kadang digerakkan ke utara, kadang membawa hawa panas atau dingin. Ya, layina ya angin yang semilir gitu ya, semilir angin. Iya, Atau asifah, atau angin malah jadi petaka gitu ya, angin angin ribut. Oke, terus wasahabil wasahabil. musakhkhar bain Terus wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan awan yang ditundukkan antara ya. langit dan bumi. Mm-mm. Maksudnya, ai sahabi al-muzallali bi qudratillahi. Maksudnya awan yang ditundukkan karena dengan kuasa Allah. Mm-mm. Eh, kok cerita apa Iya ini? betul betul. Eh, yasi yasiru Iya ya sir. yasiru haitsu sya'allahu Mm-mm. wa huwa yahmilul ma'a al-ghazira Mm-mm. thumma yusabbuhu 'alal ardi Ya sub ya qati'a. subuhu ya subuh Thumma yasubbuhu 'alal ardi qatiratin. Enggak, kotrotin betul. kotrotin. Qatratin qatratin. Maaf ya, saat ini kelewatan belum saya itu. Belum saya Masa harokatin. kelewat? Oh ya nggak apa, Saya di dibaca aja nanti. Nggak apa, baca aja saya baca aja. Iya, Kotorot ya, kotorotin. Otoknya itu fathah. qataratin qataratin. Mm-mm. Yasiru haitsu. Ini apa maksud artinya yasiru haitsu sya'a? Ya bergerak lah, haitsu sya'ah. Oh, Bergerak sesuai yasirunya dengannya. berjalan ya. Iya, mana aslinya berjalan, sahab itu. Oh, Mana dia aslinya bergerak gitu. sesuai dengan kehendaknya Allah Heeh. dan mengangkut air yang melimpah Mm-mm. yang kemudian apa disiramkan ke bumi Mm-mm. tetes demi tetes. Iya, betul. Qala Ka'bul Ahbari Ka'bul as-sahabu. ah Ka'bun ya Ka'bul ahbari sorry. Terus al ahbar. Qala Ka'bul Ahbari as-sahabu ghirbalul matori walau las sahabu la afsadal matoru ma yaqa'u alaihi minal ard. Eh, kata Ayo. seorang ulama bernama Ka'bul Ahbar, Ya, awan. ini ya seorang ahli kitab ya. Ka'ab al ahbar terus Wahab bin Munabbah itu tokoh-tokoh ahli kitab yang apa ya sering dikutip lah masalah Israiliyatnya itu. Terus lanjut. eh, awan itu adalah saringannya hujan. Mm-mm. Tanpa awan itu, hujan akan merusak apa yang dia jatuhi Mm-mm. di bumi. Jadi tanpa Ya, hujan, sesuatu yang kehujanan tadi itu, tanpa awan, sesuatu yang kehujanan itu nanti bisa rusak. ya rusak. Ya mungkin bayangannya gini sih. Seandainya tanpa awan,
Mungkin hujan itu kayak air bah gitu ya. Tiba-tiba langsung Iya. sekian terair tiba-tiba jatuh kan. Mungkin kayak banjir ya. Kalau banjir kan dari samping, kan. Mungkin dari atas gitu gimana? Bisa merobohkan bangunan kayaknya gitu kan. Nah, makanya kata Kaab itu sahab itu menjadi saringan, menjadi ayak, menjadi ayakannya hujan itu. Dia akhirnya jatuhnya ya kayak yang sekarang kita alami gitu mungkin ya. Oke, lanjut. La ayatin liqaumin ya'qilun ay ladala ila wa barahina 'azimatan Hmm. dalatan 'alal qudratil qahirati wal hikmatil bahirati war rahmatil wasi'ati liqaumin Mm-mm. lahum 'uqulun tu'ayyu. Eh, bentar ya. Wah, bentar, cek dulu. Aku. Wah, ya. Maksudnya. Bentar, bentar, bentar. Nadala ila wa barahina azimatan dallatan ala qudratil qahirati lahum uqulun ta'i kayaknya. Ta- Cek lagi. Enggak ketemu. Ta'in diartiin apa Ustaz? Bentar, bentar. Yang sampai temukan apa di situ? Ada kamus nggak di situ? Wa'i yang perhatian kayaknya sih. Jadi menggunakan akalnya gitu. Yang apa Ustaz? Bentar, bentar, bentar ya. Belum. Wa'a berisi. Kalau di sini mah artinya wa'a yang itu berisi, berisi. Jadi mungkin ini ya. Lahum likaumin lahum ukul. Jadi tanda-tanda itu berlaku atau bisa ditangkap oleh kaum, oleh segolongan yang punya akal dan ia menggunakan akalnya gitu. Berarti ta'i ya. Iya, Wa absorun wa tatadabbaru bi anna hadhihi al-umur watatadab watatadabbar. Jadi fi'il amar ya. Watatadabbar. wa tatadabbar bi anna hadhihi al-umura Murah, terus. bentar. Min sun'i ilahin qadirin hakimin. Mm-mm. Eh,
ayatin liqaumi ya'qilun, bahwa tadi di dalam penciptaan bumi dan seterusnya itu tadi terdapat tanda-tanda bagi mereka, bagi kaum yang berakal. Maksudnya terdapat dalil-dalil dan bukti-bukti yang besar, yang jelas, yang menunjukkan pada kekuasaan Allah dan juga hikmah-hikmah yang baik dan rahmat yang luas terhadap orang-orang yang kepada mereka dianugerahkan akal yang dapat memahami dan penglihatan basoriah yang mampu mengerti. Dan perhatikanlah bahwa perkara ini, bahwa sesungguhnya perkara ini itu termasuk karya Tuhan. Karya Tuhan yang maha kuasa lagi maha arif. ثم أخبر تعالى عن سوء عاقبة المشركين الذين عبدوا غير الله. فقال, kemudian pada ayat berikutnya Allah mengabarkan mengenai buruknya akibat dari perbuatannya orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara orang-orang yang mengambil selain Allah, yang menyembah selain Allah dan mengambil mereka sebagai sekutu. Maksudnya wa minan nasi man tablughu bihim al-jahalatu an yattakhidha min ghairillahi andadan ay ru'asa wa asna. Ru'asa pemimpin mungkin. Maksudnya di antara manusia yang mantap lugu bihimul jahalatu, artinya ya bahasa gampangnya orang-orang bodoh lah itu. Oh ya, yang bodoh yang mengambil sesembahan selain Allah. Maksudnya sesembahan di sini itu membuat. Oh ya, membuat sesembahan selain Allah. Maksudnya pemimpin dan berhala. Jadi mereka menganggap pemimpin dan berhala mereka sebagai sesuatu yang disembah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka itu kahubbillahi, seperti mencintai Allah. Maksudnya yu'azzimunahum wa yakhda'una lahum kahubbil mu'minina lillahi. Maksudnya mereka mengagungkan sesembahan tadi, andadan, wa yakhda'una lahum, dan tunduk kepada mereka seperti cintanya orang mukmin kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih hebat cintanya mereka kepada Allah. Maksudnya hubbul mu'minina lillahi asyaddu min hubbil musyrikina lil andadi. Maksudnya rasa cinta orang mukmin kepada Allah itu lebih hebat, lebih dibanding rasa cintanya orang musyrik pada sekutu yang mereka ciptakan. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a.
Terus? Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu, betul nggak sih Ustaz? Iya betul. Seandainya, ya. Seandainya aja sih. Mana lebih pas seandainya. Seandainya orang-orang yang zalim itu mereka melihat azab Mm-mm. dan kekuatan Allah maksudnya law Mm-mm. zalimuna hina yushahiduna al-'adzaba al-mu'adda lahum yaumal qiyamati annal qudrata kullaha lillahi wahdah. Seandainya orang-orang zalim itu melihat menyaksikan azab yang disiapkan kepada mereka pada hari kiamat dan bahwa semua kekuasaan semuanya itu hanya milik Allah semata, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah itu siksanya sangat berat. Mm-mm. Maksudnya wa anna adzaballahi syadidun alimun, dan Alimun. Nah, bahwa titik dulu. Allah itu siksanya sangat berat dan sangat menyakitkan. Mm-mm. Wajawabulau mahdufun, dan jawabnya lau itu dibuang. Maksudnya la ra'au ma la yusofu minal hauli wal fadha'ati. Kalau mereka melihat siksa itu, mereka akan melihat sesuatu yang tidak terbayangkan, yang mengerikan dan menjijikkan. Iya. Jadi ini ya. Walau yarol ladzina dzalamu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang dibuang. Jika, pastinya kan kalau jika pasti ada jawabnya kan. Sesuatu ada jawabnya. Nah, dulu pernah kita bahas itu di ayat yang berapa ya? Mimma kana fi. Itu pembahasannya gini. Kalau kenapa menggunakan mimma kana fi tidak disebutkan apa sih itu? Itu al-ibham em, membuat sesuatu yang samar itu di antara faedahnya adalah agar imajinasi kita itu ya terbang setingginya lah gitu. Kita membayangkan bagaimana. Yang di ayat itu kan tentang kenikmatan kayaknya. Nah ini walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azabah. Nah ini kan nggak ada jawabnya kan. Dan seandainya orang-orang zalim itu melihat adab azab itu kan nggak disebutkan bagaimana nanti kan jadinya kalau mereka melihat. Nah kata musonifnya itu jawabnya lah itu dibuang. Artinya kira-kiranya la ra'au ma la yusofu minal hauli wal fadha'ah. Maka nih saya mereka akan melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan karena saking mengerikan, saking menjijikkannya itu. Ya, terus إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Maksudnya tabarra'ar ru'asa'u minal atsba'i. Ketika para pemimpin itu berlepas diri dari pengikutnya. mm, Wara'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat azab dan terputus sebab-sebab. iya terputus hubungan itu ya, Oh gitu. ikatan gitulah. Maksudnya hina ayan lul adaba wa taqatta'at bainahum arwabitu
wazalat al-mawaddatu. Maksudnya, ketika mereka menyaksikan adab itu, terputus hubungan di antara mereka dan hilangnya rasa kasih sayang di antara mereka. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. Dan orang-orang yang mengikuti tadi dia akan berkata, kalau kami bisa kembali fanatabarra minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Maksudnya, tamannal asba'u law anna lahum raj'atan ila dunya liyatabarra'u min ha'ula'i alladhina adalluhum as-sabil. La yatabarra'u ya, bukan li ya. La yatabarra'u niscaya mereka. Oh iya. Maksudnya kalimat ini itu ya isinya kayak semacam harapan yang tidak mungkin akan Ya. tercapai. Ya, hanya ratapan semata gitu, nggak mungkin terjadi. Gitu. Mereka itu sambil menyesal, mereka bilang, coba kalau kita dikasih kesempatan untuk kembali ke dunia, pasti kita setelah kita tahu ya bahwa azab itu tadi seperti apa, la yatabarra'u min ha'ula'il ladzina adalluhum as-sabil, pasti kita akan berlepas diri dari mereka yang menyesatkan kita. Jadi mereka bilang kalau misalkan mereka dikasih kesempatan buat balik lagi ke dunia, pasti mereka bakal nggak mau ngikutin orang-orang yang menyesatkan mereka. Iya, sayangnya kan nggak bisa kembali kan. Ya Allah. Ya. Ya, terus? Kama tabarra'u minna, seperti halnya mereka membebaskan diri dari kita. Ai, kama tabarra'u ru'asa'u minal asba'i. Belum. Kama tabarro'ar ru'asa'u ya. Kan tabarro'u. Kama tabarra'ar ru'asa'u minal asba'i fi dzalikal yaumal asibi. Fi dzalikal yaumi al-asibi. Dzalikal yaumil asibi. Maksudnya seperti berlepas dirinya, seperti halnya ketika para pemimpin itu berlepas diri dari pengikutnya pada hari yang sulit. Ya, hari kiamat maksudnya itu. Allah berfirman, Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka yang sesat. Maksudnya annahu ta'ala kama arohum syiddata adabihi kadzalika yurihim a'maluhum al-qabih. A'malahum ya. Oh iya deh. Kadzalika yurihim a'malahum al-qabihata. Nadamatin syadidatan wa hasaratin tataraddadu fi sudurihim ka'annaha syararul jahim. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala memperlihatkan kedahsyatan azab itu seperti halnya yang ayat ini, kadzalika yurihim a'malahum, seperti halnya Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka yang jelek, sebagai bentuk penyesalan.
sebagai bentuk sebagai penyesalan. sebagai bentuk penyesalan yang sangat Mm-mm. dan penyesalan penyesalan Mm-mm. yang menimbulkan kebimbangan di hati mereka seperti Ya, ini maksudnya apa ya? Karena syararul jahimi iya seperti percikan ini, neraka jadi percikan, iya, ya. seperti Terus, halnya wama hum bikharijina minan nari dan mereka tidak dapat keluar dari neraka. Maksudnya, laisa lahum sabilun ilal khuruji minan nari. Bal hum fi adzabin sarmadiyin wa syaqai abadiyin. Eh, tidak ada jalan keluar bagi mereka dari neraka. Sebaliknya, mereka itu berada di dalam azab yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. di mukhalladun mereka ya. Mereka dikekalkan di neraka kelak gitu. Oke, lanjut. Al-Balaghah. Al-balaghatu. Al-balaghatu wa ilahukum ilahun wahidun. Yurida. Yurida bukan Waradah, berarti. waradah aja. Waroda. Waroda al-khobaru khalian minat ta'kidi. Tanzilan lil munkari manzilah wairul munkari. Lafat wa ilahukum ilahu wahid itu khobar yang kosong dari takkid. Tanzilan lil munkar manzilah wairul munkir itu saya agak kurang ya. Maksudnya apa? Coba yang sampean pahami gimana dulu? Ini tuh pokoknya jenis wa ilahukum ilahu wahid itu khobarnya itu tidak mengandung takkid karena tapi justru menunjukkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang esa gitu. Misalnya gini, eh gini ya, kan dalam berbicara itu, ketika ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak mengingkari ucapan kita, itu dalam bahasa Arab ya. Itu Hmm. kita tidak perlu me, tidak perlu menambahkan kata penguat. Kalau disilakan dengan takkid atau sumpah nanti ya. Nah, ketika kita kemudian berhadapan dengan orang yang mengingkari, orang yang tidak percaya akan perkataan kita bisa menambahnya dengan takkid, dengan ya suatu yang mengokohkan lah. Itu tahapan kedua. Nah, ketika kemudian dia memang nggak percaya, juga mengingkari, maka kita bisa menambahkan dengan pengokoh dan diiringi dengan sumpah juga. Nah, ini kan waradal khabaru khalian minat ta'kidi tanzilan lil munkari manzilatah ghairil munkar. Mungkir ya. Ayat ini sebenarnya kan untuk apa ya diturunkan khitabnya ya. Khitabnya itu kepada orang yang mengingkari aslinya, mengingkari akan keesaan Tuhan. Tapi justru di ayat ini tidak menggunakan pengokoh, tidak menggunakan taukid. Harusnya kan kalau mau ikut kaidah, kalau mau khotobnya itu mengingkari, maka harusnya ada taukidnya. Nyatanya ayat ini berhadapan dengan mukhotob yang mengingkari, tapi tidak menggunakan taukid di situ. Gitu. Alasannya kenapa? Wadzalika li'anna baina aydihim minal barahini sati'ati wal hujajil qati'ati law ta'ammaluhu
lawajadu fihi ghayatal iqna. Kenapa? Karena sebenarnya bukti-bukti keesaan Tuhan itu ada di antara mereka. Yang seandainya mereka mentadabburinya, mengangan-angan, mereka akan sampai pada puncak ketundukan nanti itu. Itu maksudnya ilah hukum ini. Tadi kan sudah banyak kan tanda-tandanya kan. Inna fi Iya. khalqis samawati wa ikhtilafil laili wa ma basta fiha macam-macam itu. Nah, itu sudah bukti. Itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ada. Ya, nyatanya apa? Mereka nggak beriman karena mereka nggak ta'amul. Nah, gitu nanti. Tuh. Paham ya? Iya. Paham. Oke, terus lanjut. Insyaallah. Al al ayatu. Al ayatu Ya, at-tangkiru fi ayatin litafkhimi. Bentuk nakirah di lafaz ayat itu untuk menegaskan. mm-mm. Kemarin kayaknya kelebihan Hamzah Ustaz. Oh, iya ya, la ayatin kan ya. Di ayatnya kan ini ya. Di ayatnya kan inna fi dzalika la ayatin ya, betul. Oh, Iya, soalnya ini at-tangkir. Lain tapi kok ada alnya ya, ya betul betul. La ayatin berarti. Gitu. iya. La ayatin bentuknya nakirah Mm-mm. untuk menegaskan, maksudnya bahwa bukti-bukti, maksudnya itu merujuk pada bukti-bukti yang agung, yang besar, yang menunjukkan pada kekuasaan Allah dan Mm-mm. hikmah-hikmah yang kahubillahi. Lafaz kahubillahi fihi tasbihun, di dalamnya ada tasbih mursal mujmal, karena ada tuh Hai. tasbihnya disebutkan wahyu jifa wajhu shibh, dan wajhu shibhnya dibuang. Iya. Ah, berarti kan hubbuhum kahubbillah fi apa gitu nanti kan. Nah, ini masuk mursal mujmal, masuk kategori tasbih yang mursal yang mujmal gitu. Karena menyebutkan ada waktu tasbihnya yaitu kaf, namun membuang wajhus syabahnya. Bentuk kesurupaannya itu apa? Nah, itu dibuang. Makanya kemudian disebut tasbihun mursalun mujmalun. Gitu. Oke, terus ini kayaknya kemarin di pembahasannya Prof. Hidayat udah pernah dibahas deh. Iya, Ya, nanti bisa dicek lagi catatannya kalau masih ada ya. masih kok. Kemarin Panjen juga ngirim di grup niku Ustadz nggih. Iya, iya pernah yang ngirimnya. Ini kemarin sudah dibaca sih, tapi saya lupa. Ya nggak apa-apa diulangi lagi seperti ini. Iya, saya kemarin juga nggak terlalu mengikutin kok. Ya udah nggak apa-apa, berarti ulang lagi bener emang. Ya itu ya. Nanti bisa dicek lagi di grup ya, saya kirim itu catatan pas materinya Prof. Hidayat itu tentang tasbih. Oke, terus Asyaddu hubban lillahi at-tasrifu bil asyaddiyati ablagu min an yuqala ahabbu lillahi ka qawlihi fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Ma'a sihati ya masih hati ayyuqala. ma'a sihati an yuqala aw aqsa. Asyaddu hubban lillah itu penjelasnya dengan asyadiyah. Maksudnya ini atas itu menyebutkan dengan sorry dengan jelas Menjelaskan gitu. dengan jelas bil asyadiyah, dengan lafaz asyad tadi,
itu lebih 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 terasa. Ya, lebih sangat lah, lebih apa istilahnya ya? Iyalah, lebih sangat itu. Lebih sangat dibanding mengatakan eh, ahabbu lillah, Mm-mm, lebih cinta kepada Allah, seperti mm-mm. firman Allah, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Dia seperti batu atau yang kerasnya lebih dari Atau yang batu lebih, ya lebih keras. dibanding mengatakan au aqsa atau lebih keras. Ya, maksudnya gini, lafat hubun ataupun koswah itu hanya bisa langsung dibentuk menjadi isim tafdil. Jadi menjadi ahabbulillah atau akosa. Namun eh, ini malah ditambah dengan asyaddu hubban. Maka eh, seandainya mau dibuat tingkatan, maka lebih tinggi tingkatan asyaddu hubban lillah ketimbang ahabbulillah. Maka lebih tinggi asyaddu qaswah ketimbang aqsa. Itu maksudnya. Ma'asih hati ayyuqalah. Sebenarnya bisa saja menggunakan aksa gitu. Ini ma'asih hati ayyuqalah asalnya sebenarnya bisa dibilang gini. Ma'asih hatil qauli. Ya, itu hanya an-masdariyah namanya. Jadi penggunaan asyaddu di sini untuk memberikan efek yang lebih kuat. Ya, terus? Walau yaral ladzina zalamu wal zahiri mawdi'ad dhamiri walau yarawna li ihdari surati fi dhihni sami'i wa tasjilis sababi fil adabi syadidi wa huwa dhulmul fadihi. Wa huwa Uh, al-zulmu al-fadihu ya. oh iya, wa huwa dhulmul fadihi. Uh, pada lafaz walau yaral ladzina zalamu itu iya, isim dohir diletakkan pada tempat yang sebenarnya bisa diisi isim domir. Walau yarawna. Hmm? Kenapa? Untuk menghadirkan gambaran di dalam benak pendengar Mhm. dan merekam Mhm. sebab Mhm. adanya siksa yang berat. Dan itu adalah zulmunya diartikan apa Ustaz? Kezaliman. Ya, kezaliman yang melampaui batas. Kezaliman yang melampaui batas. Dan itu adalah Mhm. kezaliman yang melampaui batas. Di terus selanjutnya fi qawlihi ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab min ilmil badi'i min ilmil badi'i ma yusamma bitarsi'i wa huwa an yakuna kalamu masju'an. Pada pada lafaz ra'awul adab dan wa taqatta'at bihimul asbab itu ada sesuatu yang di ilmu badi itu disebut dengan tarsi. Tarsi itu mengindahkan. Ya, atarsi Maksudnya itu tan. konstelasi. As-saja as-saja al-balawi. Jadi eh akhirnya itu bersajak gitu kan. Kalau awal azab wa taqatta'at bihimul asbab gitu. Mana ayatnya ini? Nah ini. Orang awal azab wa taqatta'at bihimul asbab. Tuh. Jadi ilmu badi itu lebih ke ini ya, lebih ke keindahan, baik keindahan lafaz ataupun keindahan maknanya nanti. Tuh. Bahwa Oke. ayakun Terus yang ketujuh. ya. Yang ketujuh wama hum bikharijina minan nar
al-jumlatu ismiyatun wa iraduha bihadhihi sighati li ifadati dawamil khuludi. Pada lafaz wa ma hum bikharijina minan nar itu bentuknya jumlah ismiyah, dan yang diinginkan dari penggunaan sigot ini adalah untuk menunjukkan keabadian. Ya, jadi kan fungsinya jumlah ismiyah itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang dawam, yang terus-menerus. Beda dengan fi'il yang terikat dengan waktu. Kalau isim kan nggak terikat dengan waktu. Contohnya kan laptop nih. Laptop kan benda. Sekarang laptop, besok tetap laptop kan. 2 tahun lagi tetap laptop. Kalau fi'il, kalau pekerjaan kan, kalau kemarin berarti sudah selesai dikerjakan. Kalau sekarang sedang dikerjakan. Kalau besok akan atau akan dikerjakan. Yang besok pun ketika dijalani nantinya jadinya sedang dikerjakan. Ketika lewat maka jadi sudah dikerjakan. Nah, itu kan. Itu berbeda dengan isim. Nah, wa ma hum bi kharijin minan nar ini menggunakan jumlah ismiyah karena akan menunjukkan bahwa mereka memang ya kekal di neraka. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Mereka tidak akan bisa keluar dari sana gitu. Itu fungsi dari jumlah ismiyah ya. Oke, lanjut Pak, cukup ini. Cukup. Cukup ya. Cukup aja dulu ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Semoga nggak ada halangan. Ada yang mau didiskusikan? Sudah. Oke, kita cukup ya. Wallahu a'lam. Biswa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.